Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli Muhammad. alaihi wa ala alihi wasallam. Bib, izin bertanya, apakah kalau segala amal perbuatan kita seperti sholat ataupun kita cuci piring lah tentu, kalau ibadah untuk orang tua kita apakah itu akan dikabul oleh Allah? Ibadah kita itu, segala ibadah itu untuk orang tua kita, apakah betul itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap amal perbuatan kebaikan amal soleh yang kita niatkan untuk orang tua apakah akan sampai kepada orang tua selama kita melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia, dia berbuat kebaikan tidak akan ada pahalanya sama sekali. Tapi ada orang-orang soleh yang memang mereka setelah meninggal dunia mereka tetap melakukan amal soleh. Kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan bukan mengharapkan surga atau pahala, tapi semata-mata mencari ridhonya Allah dan kebahagiaan sendiri bagi mereka yang beramal soleh. Sampai dikisahkan dalam salah satu cerita, ada penggali kubur yang dia setelah menggali kubur, dia kaget di dalamnya ada seorang wali Allah yang sedang membaca Al-Quran padahal sudah meninggal dunia. Lalu wali Allah itu berkata, memberi isyarat, jangan engkau cerita kepada orang lain. Kalau engkau cerita kepada orang lain, takutnya nanti umur kamu tidak panjang. Setelah sekian lama dia sembunyikan, dia tidak ceritakan, tidak kuat. Akhirnya bercerita kepada orang lain tentang keadaan wali Allah ini, akhirnya nggak lama meninggal dunia. Artinya memang para aulia, mereka walaupun sudah meninggal dunia, mereka tetap beramal soleh dan nggak ada pahalanya, cuma karena mengharap ridho Allah saja dan karena memang bahagia dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan orang yang meninggal dunia ini sudah nggak bisa beramal. Tapi dalam beberapa hadis Nabi jelaskan, di antaranya idza mata ibnu adam in qata amalu illa bihidza tsalas. Orang kalau sudah meninggal dunia, amalnya terputus, dia tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Artinya dia melakukan kebaikan di kuburan pun nggak ada pahalanya. Kecuali 3 perkara, di antaranya yang mana amal ini akan terus ngalir. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Uang yang kita keluarkan untuk berbuat baik. Apalagi yang sifatnya jariyah, artinya terus menerus ada. Tidak hancur, tapi terus ada. Jariyah, ngalir. Contoh kita nyumbang masjid, selama masjid dipakai ibadah, maka pahalanya ngalir kepada kita. Contoh apa lagi? Musola, majelis taklim, apalagi pondok pesantren, majelis taklim bukan hanya dipakai untuk sholat, tapi untuk orang belajar ilmu agama. Oh, berapa pahalanya? Karena terkadang ada orang itu kalau mau nyumbang pengennya masjid. Pengennya masjid. Nah, masjid itu dipakainya kapan? Sehari cuma 5 waktu. Dan itu bisa dilihat berapa orang yang sholat di sana. Cuma kalau untuk pondok itu di sana bukan hanya dipakai sholat, tapi orang belajar Al-Quran, belajar ilmu fikih, belajar ilmu ini. Oh, itu pahalanya banyak sekali. Makanya para ulama lebih cenderung kalau kita bisa membantu masjid, maka membantu pondok, majelis taklim jangan sampai tidak bisa. Karena bicara pahala itu pahalanya jauh lebih besar. Apalagi pondok ada majelis taklimnya, ada santrinya di sana. Maka bisa kita membantu di sana itu pahalanya jauh lebih besar. Kenapa dipakai sholat? Iya. Majelis taklim orang belajar ilmu agama, iya. Semua orang yang belajar di sana kita yang punya andil dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga, apa itu? Santri atau santriwati belajar di sana, semua pahalanya mengalir kepada mereka. Maka membangun masjid bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa membantu pondok pesantren atau majelis taklim. Karena tadi pagi saja Al-Fakir saya perjalanan itu, saya lihat banyak sekali masjid-masjid baru dibangun. Tapi sekarang masjidnya besar, habisnya bermiliar-miliar, tapi yang soal bisa dihitung pakai jari, apalagi subuhnya. Yang adzan si Udin, yang qomat si Udin, yang imam si Udin, baca dzikir si Udin, doa si Udin, borongan sama si Udin. Si makmun tak aya, tuki jamnya tak aya, cuma Udin semuanya. Makanya kalau kita mau beramal soleh, maka tanya kepada Ustadz Kiai Ulama,
Kira-kira apa nih yang paling baik saya beramal soleh. Apalagi ini sifatnya jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafau bi. Ilmu yang bermanfaat, kita ngajar ilmu, orang itu mengerjakan, mengamalkan, itu akan mengalir kepada kita. Yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah. Seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka itu teman-teman ngalir sekali lagi selama ikhlas melakukannya karena Allah. Dan seorang anak yang meniatkan kebaikannya untuk orang tua, dia dapat 2 pahala, double. 1 pahala itu dia dapat, kedua pahala berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.